Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi waltazama bi tariqatihi wa tarassama khutahu wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyata asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyata miqyasan li a'malihi wa masdara li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa an yufakkihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana Allah al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini Allah ta'ala masih memberikan kita berbagai macam kenikmatannya, dan juga atas taufik, hidayah, serta inayah dari Allah Ta'ala kita masih tetap bisa istiqomah untuk senantiasa talabul ilm, yang mana itu adalah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa kewajiban menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban atas seluruh kaum muslimin. Termasuk kewajiban menuntut ilmu agama itu adalah mempelajari ilmu nahwu. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini Al-Fakir akan mencoba membahas terkait dengan mu'rab dalam ilmu nahwu. Sebagaimana yang kita fahami, ilmu nahwu atau ilmu gramatika bahasa Arab itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari keadaan akhir kata dalam bahasa Arab, i'roban wa binaan, baik dalam keadaan i'rob ataupun mabni. Jadi kalau kita berbicara ilmu nahwu, kita berbicara keadaan satu kata ketika bertemu dengan kata yang lain dalam satu kalimat. Jadi ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari keterkaitan antara satu kata dengan kata lain dalam satu kalimat sempurna atau dalam satu kalimat. Ya, jadi kita tidak mempelajari satu kata secara mandiri. Ya, kalau kita mempelajari satu kata secara mandiri itu nanti dipelajari dalam ilmu sorof. Sedangkan ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari keadaan kata ketika bertemu dengan kata yang lain dalam satu kalimat. Yang mana kata itu kalau bertemu dengan kata yang lain dalam satu kalimat itu fungsinya berubah-ubah. Kadang fungsinya sebagai subjek, fungsinya sebagai objek, fungsinya sebagai predikat, kata sambung, dan lain-lain. Yang mana fungsi yang berbeda-beda ini menuntut terjadinya perbedaan akhir kata dalam bahasa Arab. Nah, terkait dengan perubahan akhir kata dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu itu dibahas dalam bahasan yang cukup besar, dalam satu tema, dalam satu bab yang khusus yang disebut dengan bab al-i'rab wal bina atau al-mu'rab wal mabni. Apa itu mabni, apa itu mu'rab? Mabni itu adalah alladzi lam yataghayyar akhiruhu, adalah kata yang akhir katanya tidak pernah berubah walaupun faktor yang memasuki dianya berubah-ubah, atau dengan bahasa mudahnya dia akhir katanya tidak pernah berubah walaupun fungsi ia dalam kalimat berbeda-beda. Ya, contoh, jaa haula'i, ra'aitu haula'i, marartu bihaula'i. Kita perhatikan kata haula'i itu senantiasa kasroh walaupun fungsi ia dalam kalimat tadi itu berbeda-beda. Contoh, jaa haula'i, dalam kalimat ini kata haula'i itu berfungsi sebagai fa'il, subjek daripada jaa, datang. Telah datang, siapa yang datang? Haula'i, orang-orang ini, kasroh. Ra'aitu haula'i, dalam kalimat ini pun haula'i tetap kasroh, padahal fungsi dia di sini adalah sebagai objek. Ra'aitu, aku melihat. Melihat apa? Melihat itu menuntut adanya objek. Haula'i, orang-orang ini, dia tetap kasroh. Begitu juga marartu bihaula'i, dia dalam kalimat ini berposisi terletak setelah harf jar ba dan tetap kasroh. Marartu bihaula'i, aku melewati orang-orang ini. Nah, maka kata haula'i dalam ilmu nahwu gramatika bahasa Arab disebut sebagai mabni. Kenapa? Karena dia keadaan akhir katanya senantiasa tidak berubah walaupun fungsi ia dalam kalimat berubah-ubah. Nah, kebalikan dengan mabni itu adalah mu'rab. Mu'rab didefinisikan oleh ulama semisal Imam Ibnu Al-Ajurrum dalam Muqaddimah Al-Ajrumiyahnya. Beliau mengatakan yang namanya mu'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalim
liikhtilafi awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Jadi namanya mu'rab itu perubahan akhir kata dalam bahasa Arab karena berbeda-bedanya amil faktor yang memasukinya. Baik perubahan itu terjadi secara lafdhan, ya, secara eksplisit ataupun takdirun secara implisit. Ya. Contoh, jaa Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Kita perhatikan kata Zaid dalam 3 kalimat tadi itu berubah-ubah keadaan akhir katanya. Yang pertama, jaa Zaidun, dia dhammah. Kenapa dhammah? Karena dia berposisi sebagai fa'il, subjek dari jaa datang. Datang itu menuntut adanya pelaku. Nah, pelaku dalam bahasa Arab atau subjek mengharuskan dia harus rofa. Maka dia dhammah. Jaa Zaidun, aku telah datang Zaid. Ra'aitu Zaidan. Kalimat kedua Zaidnya nasab. Kenapa? Karena dia kemasukan amil ra'aitu, aku melihat. Aku melihat itu menuntut adanya objek. Nah, objek dalam bahasa Arab itu wajib nasab. Maka Zaid yang dulunya dhammah menjadi fathah karena berposisi sebagai nasab. Ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Begitu juga kalimat ketiga, marartu bi Zaidin, Zaid itu menjadi kasroh. Kenapa? Karena dia kemasukan amil atau faktor harf jar ba. Al-ba ini menuntut kata setelahnya itu harus majrur, yaitu kasroh. Maka marartu bi Zaidin, Zaidnya adalah kasroh. Nah, perubahan akhir kata dalam kata Zaid ini disebut dengan mu'rab. Ya, dia berubah akhir katanya disebabkan faktor atau bahasa kitanya fungsi ia dalam kalimatnya berubah-ubah. Nah, mu'rab atau i'rab dalam bahasa Arab dalam ilmu nahwu itu dibagi menjadi 4. Ada rofa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rofa, nasab, jar terlebih dahulu. Rofa itu apa? Rofa itu adalah perubahan akhir kata dalam bahasa Arab dengan perubahan yang spesifik, yang tertentu, yang khusus, yang mana ciri asalnya adalah dhammah. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab yang dalam keadaan rofa, maka tanda asalnya adalah dhammah. Sebagaimana di dalam contoh yang tadi, jaa Zaidun. Jaa Zaidun. Atau kita katakan dharaba Muhammadun Abbasan. Muhammad dhammah. Kenapa dhammah dia? Karena dia menjadi fa'il. Karena dia adalah rofa, ya. Kenapa dia rofa? Karena dia fa'il, pelaku. Subjek dalam bahasa Arab wajib harus rofa. Kemudian apa itu nasab? Nasab itu perubahan akhir kata dalam bahasa Arab dengan perubahan spesifik yang khusus, yang mana ciri asalnya adalah fathah. Contoh yang dalam kalimat tadi, ra'aitu Zaidan. Zaidan kenapa fathah? Karena dia dalam keadaan objek. Nah, objek dalam bahasa Arab wajib nasab, makanya fathah, ra'aitu Zaidan. Kemudian apa itu jar? Jar itu perubahan akhir kata dengan perubahan yang spesifik dan ciri asalnya adalah kasrah. Ya, contohnya marartu bi Zaidin. Zaid itu majrur atau dalam keadaan jar karena kemasukan huruf jar ba, dan alamat aslinya adalah kasrah. Maka bi Zaidin, bukan bi Zaidun, bukan bi Zaidan, karena dia jar dan jar tandanya adalah kasrah. Maka marartu bi Zaidin. Nah, maka dengan mu'rab ini, dengan i'rab ini, kita bisa membedakan setiap fungsi kata dalam membaca literatur bahasa Arab. Jadi mu'rab itu adalah salah satu kekhususiatan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Jadi para ulama mengatakan keistimewaan umat Islam dibandingkan umat lain itu ada 3. Ya, atau umat Islam memiliki 3 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Yang pertama adalah nasab, yang kedua adalah sanad, yang ketiga adalah i'rab. Dalam bahasa yang lain gak ada i'rab. I'rab itu hanya ada dalam bahasa Arab. Dan i'rab itu kedudukannya sangat penting karena dialah yang menentukan mana subjek, mana objek, ya, mana predikat dan seterusnya. Sehingga kalau kita tidak paham tentang mu'rab, tentang i'rab, ketika kita baca literatur berbahasa Arab, pasti akan mengalami satu kesulitan, kedua adalah kesalahan yang cukup fatal. Ya, kesalahan yang cukup fatal. Karena dengan i'rab itulah kita bisa melihat secara jelas, oh mana fa'ilnya, mana pelakunya, mana objeknya dan seterusnya. Yang mana kalau kita tidak belajar i'rab, terus kita membaca literatur berbahasa Arab, apalagi yang berkaitan dengan urusan agama, seperti dalam urusan akidah atau fikih, itu sangat berbahaya. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk memahami i'rab secara benar, agar pemahaman kita juga dalam membaca literatur berbahasa Arab juga benar. Terlebih lagi literaturnya adalah terkait dengan urusan agama. Allahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.